Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Yan Rahman. Saudara, Basarnas Special Group bersama SAR Maumere menyisir sejumlah wilayah di Manggarai Timur, meriksa kerusakan dan antisipasi masih adanya korban. Basarnas bersama SAR menyisir sejumlah titik bangunan yang terdampak gempa di Kampung Waso, Manggarai Timur. Tim SAR memeriksa bagian bangunan secara bertahap, memastikan tidak ada lagi warga yang masih terjebak dan membutuhkan evakuasi. Tim SAR gabungan menemukan 6 jenazah di Kabupaten Flores, di mana BNPB mengungkap jumlah korban jiwa mencapai 69 orang hingga Senin sore. Sementara itu, 292 terluka akibat gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT Sabtu lalu. BNPB mencatat 300 rumah rusak berat dan 500 rumah rusak ringan. Sejak Sabtu lalu, BNPB mencatat lebih dari 1.500 gempa susulan, 4 gempa diantaranya dirasakan masyarakat. Dari apa yang kami peroleh, jumlah orang-orang yang mengalami luka ada 292 jiwa, dan ini memang tersebar di 7 kabupaten. Namun yang meninggal dunia saat ini, tadi Mbak Bella membacakan 68, saat ini ketambahan 1 yang kami dapatkan per jam 5 tadi, 5 sore, waktu Indonesia bagian tengah, menjadi 69. Perayaan 17 Agustus tahun ini terasa sangat berbeda bagi warga Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. 3.000 lebih warga terdampak gempa tak punya pilihan. Terpaksa bertahan hidup di tenda pengungsian sebab rumah hancur. Perahu pun hilang kala gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini yang paling dibutuhkan warga Nagekeo adalah makanan, MCK, dan air bersih. Yang banyak ada yang hancur. Itu memang kami lihat sendiri, dan kami juga saksikan sendiri karena rumah kami sendiri juga ini di situ, tetangga juga di situ semua ada yang rubuh. Keadaan di bawah juga rumah hancur, perahu-perahu juga pada hilang. Ini nelayan profesi ya? Air naik sampai dan rumah-rumah tergenang. Rumah hancur, perahu kita di bawah pada hancur semua. Yang makan makanan dan juga itu MCK itu belum ada. Air bersih. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang kemarin mengunjungi Manggarai Timur bilang bantuan saat ini sedang dikirimkan para kepala daerah seperti makanan dan tenaga medis. Saat ini bantuan terus diupayakan bergerak hingga sampai ke warga terdampak. Kementerian Dalam Negeri juga terus mendata jumlah korban gempa agar semua korban dapat tertangani dengan baik. Banyak yang membantu, Pak. Itu dari Gubernur, NTB, dan Bali, kemudian Jawa Timur. Mereka mengirimkan bantuan-bantuan dalam bentuk beras, kemudian dalam bentuk selimut, dan lain-lain. Termasuk juga tenaga medis dan ekskavator, ada 6 ambulans yang sudah sampai di Bima. Kami akan melakukan pendataan intinya di sana, detailnya, karena masih berkembang. Sementara data ini Kapolres dengan Wakil Bupati masih di bagian utara. Untuk pembangunan hunian, BNPB menyiapkan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang rumahnya terdampak. Ada 2 pilihan, yang minta huntara kita bangunkan segera huntara, yang dia tinggal di rumah saudaranya kita berikan dana tunggu hunian, Pak. 600.000 per bulan kali 3 bulan sekaligus, Pak. Harapannya dengan 3 bulan ini huntapnya sudah berdiri, Pak. 10 juta lagi tambahan jadi 70 juta indeksnya. Satu rumah indeks 70 juta untuk seluruh Indonesia. Bantuan yang cepat sampai tentu tahun ini menjadi harapan utama warga NTT di tengah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tim Liputan Kompas TV.
Sementara itu, Saudara, di Maumere lebih dari 1.400 orang dievakuasi pasca gempa Sabtu lalu. Banyak di antara mereka yang kini mengungsi di tenda darurat BNPB. Warga mengungkap gempa yang terjadi pada Sabtu dini hari lalu kembali membangkitkan trauma akan gempa tahun 1992 silam. 34 tahun lalu, gempa besar 7,8 skala Richter mengguncang NTT hingga menyebabkan tsunami di Pulau Flores. Posisi kan kita habis sholat subuh, kita mau habis dari masjid, istirahat sebentar, mau pulang. Pas pulang tiba di rumah sekitar 10 menit, baru goyang. Artinya kan kadang itu kita kadang sadar tuh, kita sudah habis sholat subuh. Jadi kita lari keluar, terus anak-anak sama istri kita ajak keluar, kita arahkan ke darat. Karena kan kita sudah trauma itu di kejadian 92 itu. Waktu 92 itu goyangnya itu luar biasa, jadi kita panik. Pikirnya kita mau kiamat karena kita belum merasakan sebelumnya toh. Bisa dilihat langsung kondisinya seperti ini. Menembus medan terisolir akibat gempa di Flores NTT masih jadi tantangan untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak. Ini yang dilakukan Bupati Sika dan sejumlah relawan menuju Desa Nitunglea, Pulau Palue, Kabupaten Sika. Akses jalan putus akibat longsor dan pohon tumbang. Upaya menembus daerah terisolir juga dilakukan oleh TNI Angkatan Darat bersama unsur terkait yang membuka akses jalur Trans Flores menghubungkan Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo NTT. Meski akses telah terbuka, pengguna jalan diimbau waspada, mengingat kondisi sejumlah titik masih rawan longsor susulan, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Manusia, Agus Harimurti Yudhoyono bilang, fokus pemerintah dalam penanggulangan bencana di Flores adalah membantu evakuasi dan memastikan tidak ada daerah yang terisolir, sehingga bantuan bisa tersalurkan seperti air dan listrik. Memprioritaskan yang pertama membantu evakuasi. Kita berduka tentunya kehilangan saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Dan tentunya yang kedua adalah bagaimana memastikan konektivitas bisa terhubung karena tidak boleh ada daerah yang terisolir akibat gempa atau longsor. Dan yang ketiga tentunya fasilitas pendukung infrastruktur dasar, air, listrik, dan lain sebagainya juga harus dipastikan bisa segera kembali normal karena ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari hingga 28 Agustus mendatang. Pemerintah memprioritaskan penyediaan tenda darurat, dapur umum, dan layanan medis di luar ruangan bagi seluruh warga terdampak gempa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Bupati Sika, Juventus Prima Yoris Kago bilang dari hasil pantauannya langsung di wilayah terisolasi di Sika, akses masih sulit untuk ditembus memberikan bantuan kepada warga. Untuk itu Bupati Sika meminta bantuan pihak-pihak terkait untuk membuka sebanyak mungkin akses untuk bisa secepatnya bantuan bisa tersalurkan maksimal kepada warga. Terakhir yang saya dapat ceritanya Pak Bupati, ada daerah yang terisolasi persisnya di Pulau Palue itu. Untuk sekarang catatannya Pak, daerah mana lagi atau titik-titik mana lagi yang masih terisolasi dan masih diupayakan untuk dibuka aksesnya Pak? Baik, terima kasih Mas Tifal. Saya kebetulan baru saja tiba dari Palue setelah 2 hari di sana, mengelilingi desa-desa di sana dan puji Tuhan sebenarnya kami juga menyampaikan terima kasih karena respon cepat yang dilakukan oleh BNPB dan semua lintas kementerian atas kondisi di Palue. Sebenarnya di Kabupaten Sika sendiri, memang kalau dilihat dari kondisi pasca gempa, hingga hari ini kita mendapatkan data, minta maaf Mas Stefan, ya. Hingga hari ini kita mendapatkan data sekitar 832 rumah penduduk itu yang kategori rusak berat, rusak ringan. Itu belum dihitung lagi dengan akses yang terputus, longsor, dan lain sebagainya, yang memang betul-betul membuat kondisi kami menjadi semakin parah. Khususnya wilayah, hingga hari ini memang bisa dipastikan bahwa Palue menjadi wilayah yang sangat parah. Kenapa begitu? Karena memang sebenarnya dari titik gempa yang di Nagekeo,
salah satu daerah terdekatnya mungkin sekitar 20 atau 30-an kilo itu dari pulau tersebut, Pulau Palue. Dan kemarin kami berjalan kaki sekitar 4-5 kilometer melewati desa yang paling tinggi, Desa Nitunglea, bermalam di situ, dan memang kami merasa seperti berjalan dengan maut. Kenapa demikian? Karena semua jalannya terisolasi, longsor menutup jalan dan lain sebagainya, kita harus membuka jalan. Dan sampai di sana, akhirnya dengan kondisi demikian membuat jalur distribusi logistiknya terputus. Puji Tuhan, respon cepat dari pemerintah pusat, bantuan-bantuannya sudah sampai di Palue, dan kita berharap ke depan terus disupport untuk bantuan untuk proses recovery. Tetapi memang sejak pagi tadi masih dalam koordinasi, kami selalu meminta untuk kalau berkenan segera bisa membuka akses, karena dengan membuka akses, membersihkan semua jalan-jalan longsor, ada 5 desa di wilayah pegunungan yang bisa kemudian segera didistribusi logistiknya. Yang kedua, memang sejak awal setelah ke Palue saya berkoordinasi langsung dengan Pak Kepala BNPB, terima kasih juga buat Pak Gubernur NTT. Pada saat komunikasi kami, saya sebenarnya meminta ada opsi lain yang bisa diatur, bukan hanya lewat laut tapi lewat udara. Katakanlah dengan pesawat, dengan helikopter atau dengan pesawat dan lain sebagainya, sehingga kemudian saya merasakan benar, Pak Mas Tiva, kalau semakin lama akses logistik mereka semakin menipis, itu sayang. Karena hingga kemarin malam saja kami sudah makan dengan singkong saja. Saya pikir demikian. Oke, sehingga Pak, kalau kemudian masih butuh dibahas lagi lebih lanjut dan sekarang fokusnya adalah penanganan para korban, tapi yang Anda katakan di awal ada 832 rumah yang rusak berat sampai rusak ringan ini, bisa dipastikankah sekarang mereka akan ada kemungkinan mendapat bantuan seperti hunian tetap itu tadi, Pak? Harusnya dibantu. Dan wajib menurut kami pemerintah pusat dalam hal ini punya keberpihakan untuk kemudian membantu membangun perumahan-perumahan mereka. Kalau tidak ya masyarakat saya tidur di mana, Pak?